Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Yasinaning Prasasti dari kelas akuntansi KP2 2018 NIM 1862057 akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai resep Conagra untuk sistem sumber daya manusia yang lebih baik. Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan evaluasi akhir semester sistem informasi manajemen. Berikut ini rangkuman studi kasus mengenai perusahaan Conagra. Pada manajemennya, Conagra mengandalkan 33.000 karyawan untuk memastikan supermarket dan rak grosir dipenuhi dengan produknya, kemudian mengembangkan sistem yang digunakan. Organisasinya tidak ada kerangka kerja yang berfokus untuk menampung dan menangani informasi sehingga staf sumber daya manusia seringkali perlu memisahkan data dari berbagai kerangka kerja dan memilah-milah laporan secara fisik. Kemudian teknologi Conagra sebelum tahun 2013 belum memiliki teknologi yang tepat. Setelah tahun 2013, Conagra menggunakan teknologi perangkat lunak berbasis CORD memiliki SAP, yaitu Learning Management System (LMS). Informasi sistemnya menggunakan sumber daya manusia, kemudian sistem manajemen bakat, dan SAP SuccessFactors. Bisnis solusinya melakukan proses evaluasi vendor secara menyeluruh. Conagra mempersempit pencarian menjadi 3 vendor dan memilih SuccessFactors. Kemudian Conagra juga memanfaatkan keahlian konsultan PwC untuk proses implementasinya. Bisnis challenge-nya yang pertama, pentingnya kemampuan perusahaan untuk memiliki sumber daya manusia yang tepat untuk menjalankan strategi bisnisnya. Yang kedua, mengembangkan sistem yang terintegrasi penuh dengan proses umum di seluruh perusahaan. Yang ketiga, Conagra menghabiskan banyak waktu untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi. Dan yang keempat, yaitu mengenai analisa dan pelaporan. Pertanyaan yang pertama, kebutuhan informasi apa saja yang dibutuhkan dalam sistem baru MyResep? Buat daftarnya dan jelaskan secara singkat. Yang pertama, kumpulan bakat atau kompetensi Conagra saat ini, bagaimana pengembangannya untuk memenuhi bisnis di masa depan. Yang kedua, sistem manajemen talenta komprehensif yang terintegrasi dengan inti sistem sumber daya manusia. Yang ketiga, alat dan proses yang memudahkan manajer dan karyawan untuk melakukan percakapan yang bermakna tentang kinerja dan pertumbuhan karir. Pertanyaan yang kedua, metode apa yang digunakan oleh Conagra dalam membangun sistemnya? Jelaskan secara singkat dan jelas. Sesuaikan jawaban Anda dengan materi proses pengembangan sistem informasi. Metode yang digunakan oleh Conagra dalam membangun sistemnya yaitu SDLC, System Development Life Cycle. Siklus dalam sistem ini digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Hal ini sesuai dengan perubahan sistem yang terjadi dalam Conagra. Pertanyaan ketiga, langkah apa saja yang dilakukan oleh Conagra dalam memastikan bahwa kesuksesan sistem yang baru? Tim MyResep memilih tanggal target penerapan yang bertepatan dengan waktu atau tahun. Biasanya proses tertentu biasanya dilakukan, misalnya peluncuran perangkat lunak SuccessFactors, perubahan atau pergantian, dan pengembangan diatur waktunya ketika perusahaan melakukan tinjauan bakat atau kompetensi tahunnya. Meluncurkan sistem secara bertahap membuat proyek tetap hidup dan relevan, dan staf dapat
dengan mudah memahami bagaimana satu modul dibangun di atas modul berikutnya atau lainnya. Jadwal proyek yang tepat juga dapat memfasilitasi adopsi sistem karena pengguna telah terekspos dan memahami sistem sejak awal. Sistem satu pintu one-stop system membuat seluruh sumber daya manusia tidak hanya tertarik melihat sistem diselesaikan, namun juga untuk menggunakan sistem. Apa saja manfaat dari sistem baru ini? Bagaimana hal itu mengubah kegiatan operasional dan pengambilan keputusan di Conagra? Manfaat dari sistem baru ini yaitu membantu meningkatkan HR ke level berikutnya di perusahaannya, bisa memfasilitasi percakapan antara manajer dan karyawan, dan telah melengkapi manajer dengan informasi yang dapat mereka artikulasikan kepada manajemen yang lebih tinggi tentang bagaimana setiap karyawan berkontribusi pada tujuan bisnis organisasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap proyek perusahaan, dan juga setiap orang dapat melihat apakah perusahaan benar-benar menempatkan orang yang tepat di seluruh organisasi. Apakah sistem yang baru ini bebas dari ancaman keamanan aktif maupun pasif? Sebutkan dan jelaskan argumen Anda secara singkat dan jelas. Sistem baru ini bisa mengalami ancaman keamanan aktif maupun pasif. Karena ancaman aktif bisa terjadi adanya seseorang, terutama karyawan, yang tidak jujur yang mencuri data pada komputer tersebut. Kemudian ancaman keamanan pasifnya terjadi akibat sistem itu sendiri ataupun kesalahan manusia dalam memproses sistem, atau terjadi adanya bencana alam yang terjadi, itu pun bisa menjadi ancaman itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya.